Hello guys, welcome back to the class, and today we are learning the present perfect continuous. Okay, before we are learning about the present perfect continuous, let me remind you our previous lesson ya. Jadi sebelum kita ke present perfect continuous, terlebih dahulu biarkan saya mengingatkan Anda tentang present perfect. Karena present perfect continuous dan present perfect itu mirip-mirip. Jadi kita lihat dulu present perfect-nya, di mana ada have, has, kemudian kita menggunakan past participle atau bentuk ketiga, di mana have dan has itu dibedakan oleh pronouns-nya atau subjeknya, di mana have kita gunakan untuk I, juga you, they, we, sementara has kita gunakan untuk she, he, it. Itu mengenai present perfect. Sementara untuk present perfect continuous, kita tambahkan been. Sekali lagi, untuk present perfect continuous, kita tambahkan been. Tetapi, kita tidak menggunakan past participle, tetapi kita menggunakan present participle. Ya, jadi bukan past, tetapi present. Jadi present participle ini adalah kata kerja yang ditambahkan ing atau ing. Jadi verb ing. Sehingga formula dari present perfect continuous adalah subject, have, has, been, plus present participle. Jangan lupa ini ya. Sementara untuk present perfect, kita gunakan subject, have, has, plus past participle. Dan ingat, seperti yang saya jelaskan di video ke-14, kita juga menggunakan been untuk present perfect. Tetapi hanya untuk kalimat non-verbal atau kalimatnya tidak mengandung kata kerja di dalamnya. Maka kita menggunakan been di situ. Saya sudah jelaskan di video 14. Kalau masih lupa, silakan tonton lagi video 14. Oke? Okay, now let's see the example of the present perfect continuous. Ya, been. You have been cooking. She has been waiting. Or the short form atau formula pendeknya, you've been. She's been. Jangan lupa itu ya. Ini merupakan kalimat positif. And to change this positive sentence into negative sentence, untuk mengubahnya menjadi kalimat negatif, we need to add not after have atau has before been. Ya, jadi kita tambahkan not itu setelah have, has, sebelum been. Jangan lupa letak not-nya ya. Sehingga example-nya, you have not been cooking, she has not been waiting. Or you can say, you haven't been cooking, she hasn't been waiting. This is the example of the negative sentences. And let's go back to the positive sentence. And to change into the questions, untuk mengubahnya menjadi kalimat tanya, we need to invert, ya, mengubah posisi, to invert subject and have, has. Kita ubah posisi have, has, dan subjeknya. Okay, let's see the example. This is the positive example. You have been cooking, she has been waiting. And to change into question, we need to invert you have menjadi have you. Okay, one more. She has menjadi has she. This is the question. So this is the formula of the present perfect continuous. Dan kita lanjut the use of the present perfect continuous. Kegunaannya adalah for an action or situation that began in the past and continues until now. Jadi artinya segala sesuatu yang belum berakhir di masa lampau, tetapi sampai sekarang masih berlanjut. Let's see the example. You are late. I've been waiting for you. Jadi dia sudah menunggu dari tadi. Sampai sekarang dia masih menunggu. This is the example. Oke, yang perlu diingat lagi adalah
Seperti yang saya jelaskan di video ke-15, di mana di present perfect kita menggunakan since dan for. Di present perfect continuous juga kita menggunakan since dan for, yang artinya sejak dan selama. Di mana kita gunakan for untuk durasi waktu. Karena kita mulai dari masa lampau hingga sekarang kan, tentu ada durasi waktunya berapa lama itu. Bisa jadi 3 menit pun, oke, 3 jam, 5 hari, 6 bulan, atau 2 tahun. Atau kita juga bisa menggunakan since atau sejak, di mana sejak itu dimulai dari titik waktu terjadinya suatu kegiatan. Mungkin misalnya terjadi mulai dari jam 2, atau hari Minggu, atau bulan Januari, atau tahun 2020, mulainya kapan. Okay, let's see the example how we use since and for in the sentence. Kita lihat contohnya bagaimana kita menggunakan for dan since ini. I've been waiting for you for 3 hours. Saya sudah menunggu kamu selama 3 jam. Artinya dia masih menunggu. Mungkin di telepon atau di SMS. Hey, saya sudah 3 jam menunggu kamu loh. Oke, jadi kita gunakan for untuk durasi waktunya. Atau kita bisa mengatakan dengan since. I've been waiting for you since 2 o'clock. Dimulai kapan kamu menunggunya? Jadi itu perbedaan since dan for. Let's see another example. Kita lihat contoh lainnya. Di sini kita lihat wanita ini sedang teleponan. Kita lihat jamnya. Itu in the past, itu jam 1. Sementara untuk now, sekarang dia masih teleponan, masih duduk di situ, dan sekarang sudah jam 2. Jadi, we can say Julia has been talking on phone for an hour. Karena dimulai dari jam 1 sampai jam 2, dia masih teleponan. Jadi sudah sejam dia teleponan. Julia sudah teleponan selama 1 jam. Itu durasinya. Kita juga bisa mengatakan dengan menggunakan since, you have been sitting there since 1 o'clock. Kamu sudah duduk di situ sejak jam 1 loh. Jadi begitu cara penggunaannya ya. Oke, untuk present perfect continuous ini kita biasanya menggunakan how long atau berapa lama. Contohnya, how long have you been living here? Sudah berapa lama kamu tinggal di sini? Jawabnya, I've been living here for 3 years. Saya sudah tinggal di sini selama 3 tahun. Jadi sekali lagi, untuk present perfect continuous ini kita gunakan untuk kegiatan atau aktivitas yang sudah terjadi dari masa lampau dan masih berlanjut hingga sekarang. Oke, jadi sampai di situ jangan lupa ambil kuisnya, ada linknya di bawah video ini. So on the next video, we are going to learn about the difference between the present perfect continuous and the present perfect. Jadi video selanjutnya kita akan membandingkan ya perbedaan antara present perfect dan present perfect continuous. Okay, so I'll see you on the next video.